Jika ada tawaran serius dari PSSI dengan sungguh-sungguh, Shin Tae-yong siap kembali dan optimis bisa bawa Indonesia lolos ke Piala Dunia 2030 mendatang. Iwan Bule minta PSSI datangkan lagi Shin Tae-yong, ini 3 alasan utamanya. Media Belanda prediksi karir Kluivert usai dipecat dari timnas Indonesia. Masihkah akan jadi pelatih? Sebut Indonesia belum layak ke Piala Dunia, ini alasan Bambang Pamungkas. Rizky Ridho, salah satu pemain andalan di lini belakang timnas Indonesia, turut merasakan kekecewaan mendalam usai laga. Bagaimana sosok Patrick Kluivert menurut Rizky Ridho? Berikut pendapat sang bek. Pelatih Malut United beberkan kondisi mental Yakob Sayuri usai gagal lolos ke Piala Dunia 2026. Bicara perkembangan terbaru Ula Romeni usai bela timnas Indonesia, ini kata pelatih Oxford United. Lini pertahanan FC20 makin berlubang tanpa kehadiran Maes Hilgers, begini kata pengamat. Astren Chin siap bantu Marcelino berkembang, berikut pernyataan resmi klub. Jika ada tawaran serius dari PSSI dengan sungguh-sungguh, Shin Tae-yong siap kembali dan optimis bisa bawa Indonesia lolos ke Piala Dunia 2030 mendatang. Pelatih asal Korea Selatan, Shin Tae-yong, ST, akhirnya buka suara soal rumor dirinya akan kembali menukangi timnas Indonesia setelah kontraknya tak diperpanjang oleh PSSI. Dalam wawancara eksklusif dengan media Korea, Goal Post, pelatih 53 tahun itu menegaskan bahwa Indonesia tetap menjadi prioritas utama di hatinya. Kalau nanti ada tawaran dari Indonesia, tentu saya akan pertimbangkan. Tapi kalau situasinya sama, jujur saja, hati saya akan tetap condong ke Indonesia, ujar Shin Tae-yong dikutip dari wawancara berdurasi 6 menit yang tayang di kanal YouTube Goal Post Korea, Selasa, 21 Oktober 2025. Pelatih yang sukses membawa skuad Garuda menorehkan banyak sejarah itu mengaku masih memiliki ikatan emosional kuat dengan sepak bola Indonesia dan para pendukungnya. Kalau tawarannya mirip dari Indonesia dan tempat lain, saya akan tetap pilih Indonesia. Bahkan kalau ada tawaran sedikit lebih baik dari negara lain, tapi Indonesia datang dengan niat sungguh-sungguh, Indonesia akan selalu jadi pilihan pertama saya, tegas Shin. Dalam wawancara tersebut, Shin mengaku menyaksikan pertandingan Indonesia di babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026, di mana skuad Garuda gagal melangkah ke putaran berikutnya setelah kalah dari Arab Saudi dan Irak. Tentu saja saya merasa sayang sekali. Memang saya sudah bukan pelatih mereka, tapi saya sempat berpikir, kalau persiapannya sedikit lebih baik, mungkin mereka bisa lolos langsung lewat babak ketiga, katanya. Meski kecewa dengan hasil tersebut, Shin tetap menilai pencapaian timnas Indonesia sejauh ini patut diapresiasi. Ia juga percaya, dengan persiapan matang, Indonesia memiliki peluang besar untuk lolos ke Piala Dunia 2030. Sebenarnya kesempatan itu ada, tapi gagal dimanfaatkan. Itu yang paling saya sesalkan. Tapi saya percaya, kalau dipersiapkan lebih baik, Indonesia bisa ke Piala Dunia 2030, ujarnya optimistis. Shin mengaku terharu ketika mendengar para supporter Indonesia masih meneriakkan namanya saat pertandingan melawan Australia dan Irak. Setelah setiap pertandingan, fans selalu meneriakkan nama saya. Mendengar itu, dada saya terasa haru. Saya pikir, oh, ternyata fans Indonesia belum melupakan saya. Tapi di sisi lain, mungkin mereka memanggil saya karena kangen dan kecewa sekaligus, ungkapnya. Pelatih yang dikenal disiplin itu juga mengaku sering membaca pesan-pesan dukungan dari penggemar Indonesia di akun Instagram pribadinya. Saya sering baca komentar-komentar mereka. Akun Instagram saya dibanjiri pesan dari penggemar Indonesia. Mereka bilang ingin saya kembali melatih di sana, dan itu membuat saya bahagia, katanya. Shin mengatakan saat ini ia masih belum kembali ke dunia kepelatihan setelah berpisah dari klub Ulsan HD. Ia lebih banyak menghabiskan waktu di rumah dan beristirahat. Namun, ia tidak menutup peluang untuk kembali melatih di masa depan, termasuk di Indonesia. Sekarang saya belum bisa hidup tenang, hanya di rumah, melakukan hal-hal kecil, dan istirahat. Tapi kalau ada tawaran profesional yang baik, tentu saya terbuka, ujarnya. Shin juga menjelaskan alasannya menulis pesan panjang untuk fans Ulsan HD di Instagram beberapa waktu lalu. Ia ingin mengakhiri situasi dengan damai dan menghindari polemik yang bisa merugikan para pemain klub tersebut. Kalau saya terus berdebat dengan pihak klub, yang paling dirugikan adalah pemain. Saya hanya ingin mengucapkan terima kasih kepada fans yang selalu mendukung, bahkan saat kami kalah, tutur Shin. Menutup wawancara, Shin Tae-yong menyampaikan pesan khusus untuk para supporter Garuda yang masih kecewa atas kegagalan di kualifikasi Piala Dunia. Memang sayang sekali kita gagal di babak keempat, tapi sepak bola tidak berhenti di situ. Masih ada langkah berikutnya, masih ada Piala Asia 2027. Saya yakin Indonesia bisa menuju Piala Dunia 2030. Jadi jangan terlalu kecewa, teruslah membangun semangat itu lagi, pungkasnya. Setujukah kalian jika STY kembali latih timnas Indonesia?
Iwan Bule minta PSSI datangkan lagi Shin Tae-yong. Ini 3 alasan utamanya. Timnas Indonesia bersama pelatih asal Korea Selatan itu sebelumnya menunjukkan performa bagus. Shin Tae-yong membawa Indonesia menembus babak gugur Piala Asia 2023. Selain itu, Timnas U23 bisa menembus semifinal Piala Asia U23 2024. Diketahui, Iwan Bule merupakan sosok yang mendatangkan Shin Tae-yong pada 2020. Dengan pencapaian yang sudah dibuktikan, dia tak ragu meminta PSSI untuk mendatangkan lagi Shin Tae-yong. Assalamualaikum. Saya, Muhammad Iriawan, mantan Ketua Umum PSSI atau Ketua Umum PSSI 2019 hingga 2023, dan terkhusus sekarang saya dan dari dulu pencinta sepak bola Indonesia, lebih khusus lagi adalah Tim Nasional Indonesia, kata Iwan Bule di akun Instagram resminya, @mochamadiriawan84. Belakangan ini, kita semua mendengar bahwa ada isu tentang pergantian pelatih kepala Timnas Indonesia yang kemarin sudah selesai kontraknya atau dipecat. Terkait itu saya ingin menyampaikan saran kepada federasi, kepada PSSI, kepada Exco PSSI untuk mempertimbangkan kembali sosok coach yaitu ST, Shin Tae-yong sebagai pelatih Timnas Indonesia, menggantikan Patrick Kluivert. Kenapa demikian? Alasan saya sederhana, ST atau Shin Tae-yong sudah sangat mengenal karakteristik, kemampuan, dan semangat penggawa Garuda. Mereka sudah berinteraksi lama, cukup lama, jadi mereka hafal, mereka tahu. Meskipun secara bahasa ST memakai bahasa Korea, tapi sudah dimengerti oleh anak-anak Timnas. Ini tentunya pembangunan chemistry yang sudah dilakukan ST kepada Timnas kita. Kita tahu zamannya ST cukup banyak kemajuan, padahal waktu itu kita kena COVID hampir 2 tahun. Tapi, alhamdulillah mereka bisa melakukan kemajuan-kemajuan yang sangat baik antara pelatih dengan pemainnya. Di mana kita tahu pola-pola yang dilakukan oleh ST yang pertama sesuai dengan kesepakatan kami adalah pertama mental anak-anak kita diangkat menjadi mental petarung, jadi mental pemenang, dan juga menjadi mental juara. Yang kedua adalah disiplin. Yang bersangkutan sangat disiplin. Kita berterima kasih bahwa disiplin sangat penting untuk satu kesatuan tim nasional. Di mana kita tahu ada anak-anak yang hanya telat beberapa menit dicoret dari pelatihan timnas. Saya pikir ini menunjukkan kekompakan yang sangat baik. Yang ketiga adalah stamina, di mana stamina ditekankan oleh ST. Karena sekali lagi, di mana anak-anak mempunyai taktik, strategi atau apapun yang terbaik, skill yang terbaik, tapi kalau stamina tidak menunjang dia tidak akan bisa bermain full dalam 2 kali 45 menit apalagi kalau ada tambahan waktu. Jadi 3 hal ini yang luar biasa, yang saya lihat perkembangannya cukup signifikan. Jadi, alasan itu saya menyampaikan kepada federasi kalau memang usul saya diterima tentunya terima kasih. Tapi, sekali lagi saya hanya mencinta Timnas Indonesia, sepak bola Indonesia. Tentunya semuanya ingin tahu-tahu, ingin mencapai yang terbaik untuk kemajuan sepak bola Indonesia yang sama-sama kita rekam mencapai puncak dunia. Juga, kebetulan saya mendapat banyak pesan dari para netizen untuk menyampaikan demikian. Tapi sekali lagi, saya memberikan saran ini semata-mata hanya kecintaan saya kepada sepak bola, kembali saya serahkan kepada federasi untuk menentukan pelatih ke depan untuk mengawal timnas kita. Saya yakin sepak bola kita akan berkembang lebih maju lebih baik. Selamat berjuang, mohon maaf masukan saya ini untuk keputusan saya serahkan kembali kepada Exco PSSI, Federasi dan PSSI. Terima kasih. Saya tetap merah putih, untuk Garuda dan sepak bola Indonesia secara khusus timnas, kata dia menutup pernyataan. Bagaimana menurut kalian? Apakah kalian setuju dengan permintaan Iwan Bule tersebut? Media Belanda prediksi karir Kluivert usai dipecat dari Timnas Indonesia. Masihkah akan jadi pelatih? Patrick Kluivert resmi diberhentikan dari posisinya sebagai kepala pelatih Timnas Indonesia. Pemberhentian ini menyusul kegagalan pelatih asal Belanda tersebut membawa skuad Garuda menembus Piala Dunia 2026. Usai berpisah dari Timnas Indonesia, kemana selanjutnya Kluivert akan membawa karirnya? Media Belanda The Telegraaf menyebut kemungkinan Kluivert akan tetap menjadi pelatih atau mengambil peran lain di dunia sepak bola. Yang jelas, tulis media tersebut, Kluivert adalah seorang soccer dad yang menghabiskan hari-harinya menonton putra-putranya bermain bola. Kluivert punya 3 anak laki-laki yang semuanya menjadi pesepak bola. Justin Kluivert tampil gemilang untuk Bournemouth di Liga Primer dan menjadi starter untuk tim nasional Belanda saat melawan Finlandia minggu lalu, tulis media tersebut pada Kamis 16 Oktober. Ruben Kluivert baru-baru ini mencetak gol pertamanya untuk klub barunya, Olympique Lyon. Sementara itu, Benjamin Shane Kluivert menorehkan namanya dengan gol gemilang untuk tim muda U19 FC Barcelona melawan Paris Saint-Germain di Youth League dan bermain untuk tim U19 Belanda selama jeda internasional baru-baru ini. Sebelumnya, lewat Instagram pribadinya, Patrick Kluivert mengaku sangat kecewa dengan kegagalannya membawa Indonesia ke panggung sepak bola terbesar di dunia. Meski begitu, dia bangga pernah menjadi bagian dari timnas Indonesia.
Meskipun saya sangat kecewa dan menyesal karena tidak lolos ke Piala Dunia, saya akan selalu bangga dengan apa yang telah kita bangun bersama, tulisnya. Saya ingin berterima kasih kepada para penggemar, para pemain, staf saya, dan Bapak Erick Thohir atas perjalanan yang tak terlupakan ini. Bagaimana menurut kalian? Sebut Indonesia belum layak ke Piala Dunia, ini alasan Bambang Pamungkas. Legenda tim nasional Indonesia, Bambang Pamungkas, memberikan analisis tajam terkait kegagalan skuad Garuda melaju ke putaran final Piala Dunia 2026. Menurutnya, Indonesia memang belum sepenuhnya siap bersaing di level elit tersebut, bukan hanya soal teknis di lapangan, tetapi karena sistem dan lingkungan sepak bola nasional yang belum terbangun dengan baik. Pria yang akrab disapa BP ini bahkan menyebut, jika Indonesia berhasil lolos kali ini, hal itu bisa jadi hanya sebuah kecelakaan atau kebetulan, bukan hasil dari sebuah fondasi yang kukuh. Pandangan tersebut disampaikan Bambang Pamungkas saat menjadi narasumber dalam talkshow peluit panjang di gelaran Video Sports Festival, Plaza Timur Senayan, Jakarta, Minggu, 19 Oktober 2025. Di hadapan para penggemar sepak bola, BP mengajak publik untuk melakukan introspeksi yang lebih mendalam ketimbang sekadar menyalahkan hasil akhir di lapangan. Gini, kita harus tanya kepada diri kita sendiri, sebenarnya apakah kita sudah membangun environment, lingkungan, yang layak untuk sebuah tim lolos ke Piala Dunia? Betul? Apakah kita sudah membangun environment itu? Ujar BP, mengawali analisisnya. Ia khawatir jika Indonesia berhasil lolos, pencapaian itu bersifat sementara dan tidak didukung oleh sistem yang berkelanjutan. Menurutnya, fondasi tim nasional untuk bersaing secara konsisten di level tertinggi dunia belum sepenuhnya kukuh. Apakah jangan-jangan kalau kita lolos ke Piala Dunia, itu hanya bagian dari kecelakaan? Oh, kita lolos, bukan karena kita membuat sebuah sistem, jelas mantan Kapten Persija Jakarta itu. BP mengakui bahwa peluang Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia 2026 kemarin memang sangat besar dan patut disayangkan karena gagal dimanfaatkan dengan baik oleh skuad Garuda. Namun, ia meminta publik melihat dari kacamata yang lebih luas bahwa Indonesia masih memiliki banyak pekerjaan rumah untuk membangun fondasi yang kuat agar bisa bersaing secara reguler di kancah internasional. Saya setuju bahwa saat ini kita sudah sangat dekat dan sangat disayangkan kita tidak lolos. Tapi kemudian kita tanya, kita siap enggak ya bangsa ini untuk lolos ke Piala Dunia dengan segala environment yang kita buat, katanya retoris. Rasanya, kita belum terlalu siap dalam konteks membangun semuanya untuk bisa tim kita ini dalam posisi stabil di level perebutan Piala Dunia, tegas BP. Di tengah analisisnya yang kritis, BP kembali menegaskan pernyataannya beberapa hari lalu bahwa kegagalan ini justru menjadi momentum terpenting bagi publik untuk menunjukkan dukungan nyata kepada tim nasional. Ia mengingatkan agar supporter tetap bijak dalam bersikap dan tidak memperkeruh situasi di tengah kondisi yang sensitif pasca kegagalan. Pertama-tama menurut saya ini adalah waktu yang paling krusial bagi kita semua untuk mendukung tim nasional. Karena tidak saat mereka di atas saja kita mendukung mereka, tapi saat-saat seperti inilah kita wajib hadir untuk memberikan support, ujar mantan penggawa Selangor FC itu. Dan oleh karena itulah kita harus berhati-hati untuk menyampaikan sesuatu, karena kaitannya adalah bisa atau dapat memperkeruh suasana yang terjadi di luar, pungkasnya. Bagaimana menurut kalian? Rizky Ridho, salah satu pemain andalan di lini belakang timnas Indonesia, turut merasakan kekecewaan mendalam usai laga. Ia menyadari hasil melawan Irak benar-benar jauh dari apa yang diharapkan oleh semua pihak. Bek Persija Jakarta itu menegaskan, perjuangan tim sudah sangat panjang dan penuh pengorbanan. Setiap pemain berjuang keras di lapangan demi membawa nama Indonesia lebih jauh. Namun, kenyataan berkata lain. Tim harus menerima kenyataan pahit bahwa perjalanan mereka di kualifikasi harus berakhir di fase ini. Perjalanan yang sangat panjang ini harus berhenti, tidak sesuai dengan harapan dan mimpi kita semua. Sampai di titik ini tidaklah mudah, tetapi kami selalu berusaha memberikan semuanya untuk negara ini, tulis Rizky Ridho lewat akun Instagram resminya, Rizky Ridho Ramadhani. Rizky Ridho juga menuliskan permintaan maaf yang tulus kepada masyarakat Indonesia. Ia memahami bahwa kekalahan ini meninggalkan rasa kecewa besar bagi para pendukung yang selalu setia mendukung timnas. Ridho berterima kasih atas doa dan semangat yang terus mengalir sejak awal perjalanan kualifikasi. Ia menyebut dukungan itu menjadi sumber kekuatan besar bagi para pemain di setiap pertandingan. Terima kasih atas doa dan dukungan yang selalu diberikan kapanpun dan dimanapun. Mohon maaf, kami belum bisa mewujudkan mimpi kalian semua, tulis Ridho menutup pesannya. Bek Persija tersebut merupakan salah satu pemain yang kerap dipercaya mengawal lini belakang Garuda sejak round 1. Bagaimana menurut kalian penampilan Rizky Ridho selama babak kualifikasi? Apakah cukup memuaskan? Tulis di komentar. Bagaimana sosok Patrick Kluivert menurut Rizky Ridho? Berikut pendapat sang bek. Bek Persija Jakarta sekaligus pilar tim nasional Indonesia, Rizky Ridho,
angkat bicara mengenai pemecatan Patrick Kluivert dari kursi pelatih kepala skuad Garuda. Menurutnya, keputusan itu kemungkinan besar diambil sebagai konsekuensi dari kegagalan timnas lolos ke Piala Dunia 2026. Komentar ini disampaikan Rido seusai membela Persija dalam laga tandang melawan Persebaya Surabaya di Stadion Gelora Bung Tomo. Meski enggan menarik kesimpulan secara sepihak, Rido menilai kegagalan di kualifikasi Piala Dunia menjadi faktor utama di balik berakhirnya masa bakti pelatih asal Belanda itu. Coach Patrick juga pelatih bagus, ujar Rido. Pergantian ini mungkin hasil dari kemarin beliau gagal, sama kita juga sebagai pemain, jadi beliau dikeluarkan dari timnas Indonesia, ucap sosok jebolan Persebaya tersebut. Kluivert lengser dari jabatannya setelah Indonesia dipastikan menjadi juru kunci grup B putaran keempat kualifikasi tanpa meraih poin, usai takluk dari Arab Saudi 2-3 dan Irak 0-1. Rido, yang menjadi salah satu pemain langganan tim inti sejak putaran pertama kualifikasi, tidak menampik kekecewaan mendalam yang dirasakan skuad Garuda atas kegagalan tersebut. Tentu semua kecewa, nggak bisa ke Piala Dunia, ini mimpi kita semua, katanya. Ia juga menyoroti ironi dari hasil tersebut. Padahal, PSSI telah melakukan banyak perubahan besar, termasuk mengganti pelatih dari Shin Tae-yong ke Patrick Kluivert dan menambah amunisi pemain naturalisasi baru, namun target utama tetap tidak tercapai. Dari awal sudah bekerja keras dengan ganti pelatih, banyak pemain datang, banyak pemain baru, dan ya kami gagal. Kami akan evaluasi, lanjutnya. Saat disinggung mengenai sosok pelatih seperti apa yang pantas menukangi timnas selanjutnya, Rido memilih untuk menyerahkan keputusan tersebut sepenuhnya kepada PSSI. Harapannya semoga, pelatih baru, sukses dan target-target terpenuhi. Kalau itu, sosok seperti apa, saya nggak tahu, pungkasnya. PSSI secara resmi mengumumkan penghentian kerjasama dengan Patrick Kluivert dan seluruh staf kepelatihannya, tim senior, U23, dan U20, pada Kamis, 16 Oktober 2025. Dalam pernyataan resminya, PSSI menyebut langkah ini diambil sebagai bagian dari evaluasi menyeluruh dan mempertimbangkan arah strategis pembinaan tim nasional ke depan. Pelatih Malut United beberkan kondisi mental Yakob Sayuri usai gagal lolos ke Piala Dunia 2026. Kegagalan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 ternyata meninggalkan luka mendalam bagi banyak pemain, salah satunya Yakob Sayuri. Winger cepat milik Malut United itu dikabarkan sempat merasa bersalah dan terpukul berat usai Garuda tersingkir dari ronde keempat. Pelatihnya di klub, Hendry Susilo, bahkan mengungkap bahwa Yakob sampai meminta waktu libur tambahan untuk menenangkan diri. Dia merasa kecewa, juga bersalah. Tapi kami semua di klub tetap memberikan support untuk dia, ucap Hendry. Kini, Yakob perlahan mulai kembali berlatih dan memulihkan kepercayaan dirinya. Di balik kecewa itu, ada semangat baru yang mulai tumbuh. Hendry berharap, dengan dukungan penuh dari rekan setim dan fans, Yakob bisa kembali ke performa terbaiknya. Karena pada akhirnya, setiap pemain punya satu misi yang sama, bangkit demi Garuda. Bicara perkembangan terbaru Ula Romeni usai bela timnas Indonesia, ini kata pelatih Oxford United. Gary Rowett melakukan pembicaraan serius dengan Ula Romeni terkait kondisinya setelah dia belum pernah dimainkan di Championship pada musim ini. Tim pelatih memantau kondisi terakhir Romeni. Ula Romeni sudah diturunkan dari bangku cadangan saat melawan Irak dalam pertandingan terakhir Grup B putaran 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, tetapi itu tidak menjamin dia dipastikan segera tampil membela Oxford United. Pelatih Gary Rowett terlebih dulu ingin memastikan kondisi penyerang timnas Indonesia tersebut, mengingat dia belum dimainkan di Championship sejak awal musim. Dipaksakan pulih lebih cepat demi timnas. Romeni mendapatkan cedera saat Oxford United mengikuti turnamen pramusim Piala Presiden di Bandung beberapa waktu lalu. Sejak itu, Romeni berusaha agar dirinya bisa pulih lebih cepat, karena berambisi memperkuat timnas senior melawan Arab Saudi dan Irak. Rowett mengungkapkan, pemulihan Romeni belum berjalan 100%, walau dia mengizinkan pemain berusia 25 tahun itu bergabung dengan skuad Garuda. Rowett mengajak Romeni berdiskusi tentang kondisinya. Rowett merasa lega para pemain internasional kembali ke klub tanpa membawa cedera, sehingga tidak memusingkan dirinya. Saya rasa hanya itu yang Anda harapkan. Tidak ada cedera, meski beberapa jenis waktu bermain internasional berbeda untuk beberapa orang. Beberapa orang bermain lebih sedikit, atau bahkan tidak bermain sama sekali. Kami hanya menilai kondisi mereka. Beberapa telah berlatih, beberapa lainnya sudah menjalani hari pemulihan. Tetapi saya perkirakan semua pemain akan siap, beber Rowett. Jika kita melihat kasus Ula, dia direkrut dengan sangat cepat untuk menjadi bagian dari pertandingan yang sangat penting bagi Indonesia di kualifikasi Piala Dunia. Dia mungkin melewatkan sedikit masa rehabilitasinya untuk mencoba melakukannya, bermain untuk timnas. Sekarang yang harus kami lakukan adalah memastikan mengisi beberapa celah itu sedikit demi sedikit untuk dia.
Dia merasakan hal itu, jadi kami akan berdiskusi dengan dia tentang seperti apa bentuknya. Rowett memanfaatkan jeda internasional dengan maksimal. Bagi Rowett, jeda internasional menguntungkan buat dirinya, mengingat Oxford saat ini melewati 3 laga beruntun tanpa kemenangan. Saya pikir, terkadang jadwal seperti ini, dalam beberapa hal, cukup menyenangkan, karena Anda melakukannya saat jeda internasional. Tentu saja, itu tidak berlaku bagi mereka yang bermain sepak bola internasional, tetapi bagi yang lainnya, mereka punya sedikit waktu istirahat, imbuh Rowett. Tentu saja, ketika Anda kalah sebelum jeda, Anda mungkin bisa berargumen, apakah Anda berharap Anda terus bermain, tetapi Anda tidak melakukannya, karena itu bukan pilihan Anda. Saya pikir pasti ada peluang untuk mencoba dan membangun penampilan kami, dan mudah-mudahan mengubah penampilan tersebut menjadi total poin yang lebih baik. Pada laga terakhir, Ula Romeni membagikan momen dirinya harus menyaksikan laga antara Oxford United kontra Derby County dari tribun stadion. Ia pun tidak lupa memberi semangat kepada rekan setimnya. "Let's go Oxford United," tulisnya di Instagram. Mari kita doakan dan terus beri dukungan penuh agar Ula Romeni bisa kembali ke performa terbaik bersama Oxford United maupun timnas Indonesia. Lini pertahanan FC Twente makin berlubang tanpa kehadiran Maes Hilgers, begini kata pengamat. Salah satu pengamat sepak bola, Gert-Jan Verbeek, menganggap pertahanan FC Twente sangat buruk tanpa kehadiran Maes Hilgers. Hal itu terbukti dengan mudahnya gawang mereka kebobolan. Hilgers tak kunjung dimainkan oleh FC Twente. Pemain berusia 24 tahun sekaligus andalan timnas Indonesia itu sedang dibekukan, karena mengisyaratkan ingin pergi dan enggan memperpanjang kontraknya. Hilangnya Hilgers dari daftar susunan pemain membuat FC Twente memainkan duet Max Bruns-Robin Proper di lini tengah. Namun, Verbeek menilai pertahanan yang dijaga oleh kedua pemain itu masih rentan bobol. "Saya juga tidak mengerti mengapa Maes Hilgers belum dimainkan kembali," tutur Verbeek. "Saya pikir Proper dan Hilgers adalah duo yang bagus, mereka berpeluang main di Eropa daripada Proper dan Bruns," pungkasnya. Bagaimana menurut kalian? Astrenčin siap bantu Marcelino berkembang, berikut pernyataan resmi klub. Marcelino Ferdinand mendapat jaminan untuk terus berkembang di Astrenčin, klub Liga Slovakia yang kini menaunginya. Namun, pemain muda berusia 20 tahun itu tetap harus memenuhi syarat tertentu agar bisa memaksimalkan potensinya. Direktur olahraga Astrenčin, Andrej Zacic, menilai Marcelino sebagai talenta menjanjikan. Ia bahkan sudah mengincarnya sejak sebelum sang gelandang bergabung dengan klub Belgia, KMSK Deinze, menandakan keyakinan besar Trenčín terhadap masa depan pemain timnas Indonesia tersebut. "Dia adalah talenta luar biasa di sepak bola Indonesia dan Asia. Kami sudah tertarik kepadanya bahkan sebelum dia gabung dengan klub Belgia," kata Andrej Zacic seperti dikutip dari situs resmi Astrenčin. Meskipun demikian, perkembangan ex-pemain Persebaya Surabaya ini belum mencapai tahap yang ideal dalam beberapa tahun terakhir. Andrej pun berjanji membantu Marcelino untuk melanjutkan progresnya. "Perkembangannya dalam beberapa tahun terakhir belum ideal. Kami akan berusaha membantunya berkembang lagi," ujar Andrej Zacic. "Harus bisa beradaptasi." Sejauh ini, pemain berusia 21 tahun itu memang masih menyelesaikan sejumlah tahapan administrasi untuk bisa segera bergabung bersama Astrenčin. Andrej menyebut bahwa Marcelino akan butuh waktu untuk beradaptasi. Dalam beberapa hari ke depan, formalitas administrasi harus diselesaikan dan dia akan bergabung dengan tim. "Ia akan membutuhkan ruang untuk adaptasi," kata dia. Oleh karena itu, Astrenčin tidak akan membebani ekspektasi yang tinggi kepada pemain kelahiran Jakarta ini. Namun, jika ingin berkembang, Marcelino harus bisa memaksimalkan kesempatan yang diberikan. "Jadi, kami tidak bisa terlalu berharap kepadanya dalam beberapa minggu pertama. Semuanya tergantung bagaimana ia memanfaatkan kesempatan yang diberikan," lanjut Andrej. Status pinjaman. Sebagai informasi, perpindahan Marcelino Ferdinand dari klub kasta kedua Liga Inggris, Oxford United, menuju Astrenčin, ditempuh melalui mekanisme pinjaman. Marcelino bahagia dengan lembaran baru karirnya. Kolektor 5 gol dari 37 caps bersama timnas Indonesia itu percaya bisa menyesuaikan diri dengan Slovak First Football League atau divisi teratas Liga Slovakia. "Saya sangat senang dengan peminjaman saya di Trenčín. Setelah lama menunggu berbagai dokumen, semuanya akhirnya selesai," ujar Marcelino dinukil dari laman Astrenčin. Sebelumnya, Marcelino Ferdinand tidak kunjung bergabung dengan Oxford United yang telah kembali ke Inggris selepas Piala Presiden 2025. Dia malah banyak berlatih di Jakarta. "Saya sangat menghargai semua orang yang terlibat dalam kedatangan saya dan saya berterima kasih kepada mereka," ucap Marcelino. Bagaimana menurut kalian? PSSI ingin fokus timnas bukan berarti lupakan klub, ini penjelasan Erick Thohir. Ketua Umum PSSI,
Erick Thohir menekankan bahwa fokus utama federasi pada tim nasional tidak berarti mengabaikan peran klub maupun kompetisi domestik dalam membangun sepak bola nasional. Pernyataan tersebut ia sampaikan untuk menjawab berbagai pandangan publik terkait arah kebijakan PSSI selama ini. Main fokus kita tim nasional. Tapi bukan berarti kita tidak membangun supporting system buat sepak bola nasional, ujar Erick dalam keterangan resminya. Erick menegaskan bahwa pendekatan PSSI bukanlah bersifat sektoral, melainkan menyeluruh. Tim nasional memang menjadi etalase utama, namun keberadaan klub, liga, sekolah sepak bola, SSB, dan kompetisi akar rumput tetap menjadi pondasi yang terus diperkuat. Timnas sebagai etalas, klub sebagai tulang punggung. PSSI saat ini menempatkan tim nasional sebagai indikator keberhasilan, namun Erick menyadari sepenuhnya bahwa pencapaian itu tidak bisa dilepaskan dari kualitas klub dan kompetisi yang berlangsung. Kita dengan liga jalan seiring. Klub dan liga adalah bagian penting dari ekosistem, katanya. Dengan demikian, kontribusi klub dalam membina pemain dari level dasar menjadi faktor penentu bagi kesuksesan timnas. Karena itu, PSSI terus menjalin komunikasi erat dengan operator liga dan klub dalam menyusun jadwal, proses pemanggilan pemain, hingga menyelaraskan kebijakan teknis, NDRC dan perhatian pada hubungan klub pemain. Wujud kepedulian PSSI terhadap klub juga tercermin dari dukungan terhadap National Dispute Resolution Chamber, NDRC, yang menjadi sarana penyelesaian sengketa antara pemain dan klub maupun antar klub. Bukan berarti kita tidak peduli dengan klub atau pemain. Justru kita mendorong keseimbangan lewat NDRC ini. Ini komitmen membangun ekosistem, jelas Erick. NDRC Indonesia merupakan satu dari hanya 5 lembaga serupa di dunia yang mendapat pengakuan langsung dari FIFA. Keberadaannya diharapkan mampu menjaga keseimbangan dalam hubungan profesional di lingkungan sepak bola nasional, yang selama ini kerap terabaikan. Ekosistem yang terhubung, SSB, Liga, hingga Timnas. Erick menjelaskan bahwa proses pembinaan tidak bisa dipisahkan satu sama lain. SSB, kompetisi usia muda seperti Piala Suratin dan Piala Pertiwi, hingga Liga 1 dan Timnas merupakan bagian dari rantai yang saling berkaitan. Grassroots juga supply pemain ke Liga dan Timnas. Namun, grassroots itu bukan bagian dari Liga, karena itu jalurnya lewat SSB dan pembinaan usia dini, ungkapnya. Saat ini PSSI berupaya agar seluruh jalur pembinaan tersebut memiliki struktur dan kompetisi yang jelas. Salah satu langkah yang dilakukan adalah menjajaki kerjasama dengan sektor swasta untuk menggelar turnamen-turnamen pembinaan. Keseimbangan melalui kolaborasi. Menurut Erick, pembangunan sepak bola nasional tidak boleh dibenturkan antara timnas dan klub. Keduanya harus saling menguatkan melalui pendekatan yang seimbang. Saya bukan berarti mengontrol ekosistem pemain, bukan begitu. Mereka bagian dari ekosistem yang mau kita bangun. Tinggal kita pikirkan apa yang mau kita perjuangkan bersama, ujarnya. Pernyataan ini sekaligus menjadi jawaban terhadap anggapan bahwa PSSI terlalu fokus pada tim nasional dan kurang memperhatikan dinamika di tingkat klub dan liga. Bagaimana menurut kalian?